Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku hormati, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ini. Semoga setiap langkah kita di sini dicatat sebagai amal kebaikan dan semoga Allah bukakan hati kita untuk menerima hikmah untuk bersama-sama. Hari ini saya ingin mengajak kalian semua merenungkan dua hal dan membahas dua hal yang sangat dekat di kehidupan dan keseharian kita, yaitu rasa amarah dan kata maaf. Sahabat-sahabatku sekalian, pernahkah kita merasa marah? Mungkin kepada pasangan, anak, teman, bahkan orang tua kita sendiri. Marah itu sesuatu yang wajar yang terjadi di kehidupan kita, karena kita ini adalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan. Tapi yang perlu kita sadari, teman-teman, marah bisa menjadi sumber kerusakan jika tidak dikendalikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, berikanlah aku nasihat." Beliau menjawab, "Jangan marah." Sang sahabat kembali meminta nasihat dan Rasulullah menjawab, "Jangan marah." "Lalu apa lagi ya Rasulullah?" Beliau pun menjawab, "Jangan marah," dan mengulanginya sampai 3 kali. Mengapa jangan marah? Karena dari amarah bisa muncul kata-kata yang melukai dan tindakan yang merusak dan penyesalan yang tidak dapat dihapus. Kadang kita tak sadar hanya karena marah sesaat, hubungan yang bertahun-tahun telah kita bangun oleh seseorang yang kita sayangi dan cintai bisa retak. Bahkan amarah yang tidak kita kendalikan bisa menjadi celah masuknya setan ke dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai oleh orang-orang yang berbuat kebajikan." Sahabatku, menahan amarah memang sangat berat, tetapi ketika kita berhasil menahan rasa amarah itu, kita bukan sekedar sedang sabar, tetapi kita juga sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kata maaf? Memberi maaf bukan perkara gampang. Terkadang hati kita sulit untuk memaafkan orang yang telah menyakiti hati kita, terutama jika luka itu sangat dalam. Tetapi justru dari situlah kekuatan kata maaf itu muncul. Memaafkan bukan berarti kita setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, tapi kita memilih untuk tidak membiarkan luka itu mengendalikan hidup kita. Seringkali kita pikir dengan amarah dan menyimpan rasa dendam, kita sering menghukum orang lain. Tetapi sesungguhnya yang paling menderita justru diri kita sendiri. Hati yang penuh dendam tidak akan pernah tenang, tapi hati yang mampu memaafkan akan lebih ringan dan merasa damai. Mari kita lihat ke sekitar kita. Ada orang tua yang pernah bersikap keras kepada kita. Sudahkah kita memaafkan mereka? Ada teman yang pernah menyakiti hati. Sudahkah kita membebaskan diri kita dari rasa benci itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, meskipun beliau dihina, dicaci, bahkan disakiti secara fisik, beliau tetap memaafkan. Bahkan ketika beliau memiliki kesempatan untuk membalas dan kekuatan untuk membalas perbuatan orang itu, beliau masih memilih memberi ampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati beliau. Inilah akhlak yang mulia yang dapat kita ikuti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, mengendalikan amarah, memberi maaf memang tidak mudah, tapi keduanya ini sangat bersangkutan dan ini adalah merupakan kunci untuk menyembuhkan hati kita,
untuk memperbaiki hubungan dan untuk mendekatkan diri kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah dari hal kecil. Saat ada yang menyinggung kita, cobalah tarik napas, pikirkan dengan sejenak, diam, dan ketika teringat luka lama, coba ucapkan dalam hati, "Saya memaafkan ya Allah, bantulah saya untuk ikhlas." Perlahan insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Sebagai penutup, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil dan memaafkan. Nah, dari amarah itu sendiri biasanya dapat merusak iman kita, kehidupan kita karena kita terbebani dengan pikiran itu. Sebaiknya kalian melepaskan rasa amarah itu dan maafkan, karena pikiran yang sangat berat tidak baik buat diri kita sendiri. Dapat menimbulkan penyakit-penyakit, bukan hanya dari penyakit hati, tetapi juga bisa mengenai fisik kita karena rusaknya iman kita beserta pikiran kita. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mampu menahan amarah dan ikhlas memberi maaf. Karena dari situlah lahir ketenangan dalam diri kita, dan disitulah Allah memberikan rasa cinta dan menurunkan keberkahan terhadap diri kita. Itu saja yang dapat saya berikan kepada kalian. Semoga kalian dapat merenungi kata maaf dan menghindari rasa amarah itu sendiri. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.